Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, biasa dipanggil Itong, Mbak. Saya Ketua Umum Forum Tenaga Honorer kategori 2. Pasca tes 2013, Rianto Itong. Yang pernah 2 kali ke pendopo, Pak. Alhamdulillah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh adik kami mahasiswa, perlu Pak, memang rombel dengan jumlah guru yang ada di nelayan itu. Memang sekarang ini yang PNS sudah purna tugas. Sekarang dilanjutkan oleh tenaga pendidik dari tenaga honorer yang notabene ex-THK 2 sampai hari ini belum tuntas penyelesaiannya. Maaf, kami kemarin membantah apa yang disampaikan oleh mantan bupati kami, Menpan RB Bapak Abdullah Aswaranas, katanya jumlahnya THK 2 itu 1,6 juta. Itu tidak benar, Pak. Jumlah kami setelah tes, maaf, 439.956 orang. Waktu Bapak menjadi Mendikbud, ini sudah berkurang, Pak. Diserobot, maaf, PP kami diserobot oleh Gubernur Ahok, Pak. Ya, jumlahnya 5.000 tenaga guru honorer GBS, guru bantu swasta DKI, menyerobot PP kami. Seharusnya 439.000 ini seharusnya tahun 2019 sebelum Pilpres itu sudah tuntas. Karena kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI, di situ ada dijelaskan juga bahwa XTHK 2 akan dituntaskan sebelum masa Pilpres 2019. Bapak masih ingat betul itu. Kemudian dikurangi 30%, 30.000 dari jumlah THK 2 yang bodong, Pak. Atau mal administrasi, atau ada juga di Banyuwangi gudangnya PNS nyogok. Itu sudah kami laporkan, Pak, ke Ombudsman, sekarang dipecat, Pak. Nah, singkatnya, Pak, kami THK 2 tinggal 200.000. Apa yang disampaikan oleh Menpan kami, juga Bapak mantan bupati kami, itu tidak benar. Kemudian yang berikut, Pak, ini mohon penyelesaiannya. Mudah-mudahan Bapak Amin, Bapak Anies dan Bapak Amin nanti akan dikabul, diijab oleh Allah menjadi Presiden RI 2024. Yang berikut, Pak, kalau masalah tenaga honorer nasional itu wajar lah, Pak, ya. Ika berkompetensi, Pak, ya. Yang paling parah ini dari Kemenak, Pak. Dengarkan wahai moden-moden yang ada di Blimbing Sari. Kalian pernah ikut tes 2013, dinyatakan lulus, sampai hari ini belum mendapatkan SK, Pak. Kacau enggak, Pak? Ini se-Indonesia, Pak. Moden itu kalau di Kemenak namanya pembantu petugas pencatat nikah, ya. Ikut tes 2013, dinyatakan lulus, sampai hari ini belum mendapatkan SK. Kemarin kami lacak ke Kemenak, ke BKN, ke Kemenpan RB, mereka semua saling lempar handuk. Tolong Bapak Anies menjadikan prioritas P3N ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Insya Allah datanya nanti kami sampaikan ke pendopo, Pak. Siap. Lebak Bulus, Pak. Siap. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Itong. Terima kasih. Pak Itong ini mantap ini, Pak Itong ini. Datanya lengkap, aspirasinya jelas, dan permintaannya juga tegas, ya. Alhamdulillah. Dah. Nah, jadi insya Allah, Pak, nanti kita prioritaskan, Pak Itong. Ini memang utang-utang masalah ini harus kita selesaikan, ya. Siapapun yang ya, karena itu sudah janji, ya sudah kita yang bantu melunasi janjinya, ya. Walaupun bukan kita yang berjanji, Pak, tapi kita laksanakan. Siap. Lalu tadi sampaikan Bu Nadiroh nih soal modal usaha. Jadi ini Bapak Ibu sekalian para nelayan, kami melakukan hal yang sama untuk para pedagang pasar. Apa itu? Kesulitan memiliki modal. Jadi kami akan membantu menyiapkan permodalan,
Tapi kami akan minta kepada para nelayan untuk membentuk koperasi. Kenapa membentuk koperasi? Supaya nanti bisa mendapatkan akses permodalan yang jumlahnya lebih besar. Sekarang kalau nelayan di Belimbing Sari ini ada berapa kira-kira? 500? 1000? Berapa? 300-an. Nah, saya beri contoh nih. 300 itu membentuk koperasi, maka bisa mendapatkan potensi kredit yang besar. Tapi kalau satu-satu belum tentu bisa dapat kredit yang besar. Lalu persyaratannya dinilai nanti tiap orang. Tapi kalau koperasi itu bersama sama, sehingga jauh lebih mudah. Jadi kami anjurkan nanti bikin koperasinya, kita siapkan permodalannya. Dengan begitu nantinya kita cukup yakin, optimis bahwa mereka akan mendapatkan bantuan modal yang membuat usahanya bisa berkembang. Begitu ya Bu Nadiro, makasih. Baik Mas Anies, Mas tenang saja, kita masih ada. Ya, kita masih belum berhenti untuk mendesak Mas Anies. Ada. Saya pengen yang perempuan sekarang, tadi barusan cowok. Nelayan lagi kalau ada. Kalau ada nelayan, enggak ada. Nelayan lagi, nelayan. Saya butuh nelayan lagi, nelayan perempuan. Nelayan mana? Sudah. Mohon kerjasama dan keterlibataannya. Saya butuh nelayan. Nelayan. Oke, Bapak itu nelayan. Itu yang pakai baju biru, nelayan. Saya mahasiswanya Pak Rasid Baswedan, Pak Takwa yang duluan. Nelayan dari mana? Sepeken, Sepeken. Siap. 75 Pak. 75 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Terima kasih. Kami jauh-jauh dari pulau, perjalanan menempuh 18 jam lewat kapal kayu. Kami mendesak ke sini. Namanya desak Anies kan? Jadi sekarang kami mendesak Anies. Jadi persoalan-persoalan ke pulau itu banyak, Pak. Baik dari persoalan kesehatan dan persoalan nelayan dan tani. Persoalan kesehatan, kami jauh, letak geografis kami jauh dari perkotaan. Jadi Sepeken itu masuk Sumeneb ya? masuk Sumeneb, Ya. lebih dekat ke sini Pak daripada Sumeneb. Hmm. Dan kemudian kami lebih senang ke sini daripada Sumeneb. Karena ada ketidakadilan di sana, ada ketimpangan. Beberapa persoalan kami sampaikan ke Sumeneb itu tidak ada tanggapan sama sekali. Persoalan kesehatan, kami mengusulkan agar bagaimana fasilitas kesehatan di sana itu dipenuhi. Karena persoalan-persoalan ibu-ibu hamil, kadang-kadang kalau dirujuk, dibawa ke Banyuwangi, itu belum nyampe Pak, sudah mati di kapal. Ini salah satu persoalan masalah kesehatan. Juga kalau ada masyarakat kekurangan HB Pak, belum sampai juga ke daratan, itu mati di perjalanan. Kekurangan apa? Nggih. Kekurangan apa tadi Mas? HB. Oh, HB. Itu masalah kesehatan Pak. Lagi juga masalah nelayan. Sama persoalannya dengan Banyuwangi ini. Apalagi di kami di pulau yang sangat jauh, yang susah dalam perhatian atau susah dalam jangkauan dari aparat-aparat. Susah BBM Pak, kelangkaan BBM. Ini masalah. Kedua, kalau musim ikan Pak, itu kadang-kadang ikan dibuang di sana. Nggak ada tempat penampungan. Ini barangkali kalau Pak Anies ditakdirkan, barangkali ada solusi. Kemudian persoalan nelayan ini Pak, banyak nelayan pendatang ke pulau kami. Nelayan kami di sana nelayan tradisional, tapi banyak pendatang-pendatang yang dari luar.
Jangan sampai kata menteri apa itu katanya ikan Cina lepas ke Indonesia. Jangan sampai seperti itu, Pak. Iya. Jadi barangkali ini kami ngumpul ini, Pak, banyak orang ini dari pengusaha ini. Ini mendesak Pak Anies ini datang ke Sapeken. Kami siap patongan untuk transportasinya. Ya, Pak. Kami siap. Ini sudah siap ini. Ini dari Sapeken ya, datang Ya. sini. 18 jam jenengan sampai 18 sini. jam. Sapeken itu banyak pulau, Pak. Ada minyak di sana. Kemudian penerangan harus adil juga, Pak. Nah, Oke, ya siap. Namanya siapa? Wawang, Pak. Terima kasih Pak Wawan. Ya, terima kasih. Jadi gini, Pak Wawan terima kasih sudah memilih untuk datang ke sini walaupun perjalanannya panjang. 18 jam perjalanan ke sini, luar biasa. Dan tadi yang disebut sebagai masalah kesehatan itu, Pak Wawan, kami merasakan seperti Bapak. Kenapa? Jakarta itu kota yang punya kepulauan. Dan kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Ada 11 pulau. Bahkan ada satu pulau itu yang lebih dekat ke Sumatera daripada ke daratan Ancol. Ancol itu kan utaranya Jakarta ya. Itu namanya Pulau Sebira. Lalu alhamdulillah yang kita lakukan terkait kesehatan itu, kita menyiapkan namanya ambulans, kapal ambulans. Sehingga bisa melakukan tindakan untuk warga yang sakit sambil dibawa ke daratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi bukan sekedar kapal pengangkut saja, tapi kapal ambulans yang bisa melakukan aktivitas tindakan di situ. Nanti insya Allah itu, bentar saya teruskan dulu sedikit. Kenapa itu dilakukan? Itu dilakukan untuk pasien-pasien yang ketika dilakukan tindakan di Pulau Seribu, ternyata harus ada tindakan tambahan. Jadi puskesmas ada, kemudian ada puskesmas yang fasilitasnya seperti rumah sakit, klinik. Nah itu kita miliki. Nah kalau di sana belum ada, ya itu harus dibuat juga. Jadi dibuatkan fasilitas pusat kesehatannya, bisa rumah sakit, RSUD, bisa puskesmas plus, kemudian disiapkan ambulansnya. Kemudian supaya itu bisa membuat warga di sana punya rasa tenang. Itu kesehatan. Lalu yang terkait dengan nelayan pendatang, menurut Pak Wawan apa yang harus dikerjakan Pak kalau nelayan pendatang ini? Batas wilayahnya, Pak. Selama ini ya, batas kerjanya, Pak. Sekarang tidak melihat lagi ke situ, Pak. Bahkan kami beberapa kali menyampaikan ke DKP pusat, ke provinsi, jangankan ke kabupaten seringkali. Ini tidak ada kunjung. Oke, siap. Jadi soal regulasi pembatasan ya. Oke, siap. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat semuanya. Doakan saya bisa sampai Sapeken, Pak.